Palestina kebesaran, kecilkan. Oh, ini Gaza aja. Gaza kebesaran, kecilkan. Hamas saja. Innahu lasirzimatun qalil. Nah, ini pembuka dulu ya, tadi yang mau saya sampaikan. Jadi semua perlakuan Fir'aun ini terekam sempurna oleh kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yang kelak nanti dari semua mereka membentuk karakter-karakter yang unik. Jadi pada masa itu semua, itu kekejian, kekejaman dan sebagainya Fir'aun. Maka Anda sudah paham, kita sudah tahu, di antara sekian bayi itu ada satu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan dan membebaskan keturunan-keturunan beliau itu ke atasnya dari perbudakan Firaun. Itulah yang kita kenal dengan Musa alaihi salam. Siapa namanya? Nabi Musa alaihi salam. Itu keturunan ke atasnya ke Lewi tadi yang saya sebutkan. Dari keturunan Lewi melahirkan Musa alaihissalam. Secara singkat, Musa tumbuh dewasa tadinya dalam pemeliharaan istrinya Firaun, yaitu Asiyah, dan kelak kemudian masuk Islam. Setelah dewasa jadi pemuda, singkatnya jadi nabi dan rasul. Lalu disitulah terjadi pertentangan antara Musa dengan Firaun. Musa diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk membebaskan umat dan kaumnya pada masa itu dari perbudakan. Risalahnya itu satu, dan diberikan kitab disebut dengan apa? Taurat atau Torah dikenalnya, Taurat atau Torah. Perhatikan baik-baik, ini tolong highlight baik-baik ya. Ketika terjadi pertentangan antara Musa dengan Firaun itu, Musa membawa risalah kenabian dan kerasulan, tugasnya langsung dari Allah. Firaun membawa risalah nafsunya sampai mengatakan, saya Tuhan yang paling agung, gak ada Tuhan selain saya, ana rabbukumul a'la. Secara singkat, perhatikan, maka dilakukan oleh Firaun semua jenis segala hal yang bisa menjatuhkan Musa. Propaganda. Jadi ilmu propaganda itu sudah ada dalam Al-Quran, diabadikan, dan yang pertama kali disebutkan propaganda keburukannya itu Firaun. Dalam media-media Firaun itu sudah disebarkan. Ya, ini sebetulnya perusak aja. Yang punya tempat itu kita, yang punya wilayah itu kita. Ini mau mengeluarkan kita dari sini, ini ingin merusak kita, ingin merubah tatanan kita yang sudah eksis, yang sudah baik dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan? Ke internalnya disebutkan A, ke eksternalnya disebutkan B. Itu sudah ada. Lalu keluar, ini kan kelompok kecil aja, ini bukan mewakili semua kebutuhan manusia, ini cuma kelompoknya Musa aja yang kecil. Ya, innahu lasirzimatun qalil, ini cuma kecil-kecil aja. Nah, ini Firaun itu kalau skala yang dihadapnya tinggi, dia rendahkan tuh caranya. Ya, misal ya, kalau kita tarik di kekinian, masalahnya Jawa Barat misalnya, atau Indonesia nih, udah bikin kecilkan jadi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ini terlalu besar, kecilkan Bekasi. Bekasi terlalu besar, kecilkan Jakapermai. Jakapermai terlalu besar, kecilkan cuman Jamaah Al-Azhar aja yang ratusan, nggak se-Jawa Barat kok. Palestina kebesaran, kecilkan. Oh, ini Gaza aja. Gaza kebesaran, kecilkan. Hamas saja. Innahu lasirzimatun qalil. Nah, ini pembuka dulu ya, tadi yang mau saya sampaikan. Jadi semua perlakuan Fir'aun ini terekam sempurna oleh kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yang kelak nanti dari semua mereka membentuk karakter-karakter yang unik, yang mewarisi genealogi ini. Nanti umatnya Nabi Musa ini walaupun dibebaskan dari Fir'aun, tapi nanti ada yang mewarisi sifat dan karakter Fir'aun. Nanti kita akan lihat itu dalam perjalanannya. Ini sangat menarik sekali ya. Nanti ada yang betul-betul taat dan berubah, ada yang diambang pertengahan dengan keraguan, ada yang puncaknya dia ikut diselamatkan tapi menyimpang dari ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, nih Tuhan KW wafat nih, tenggelam. Ya, yang mengaku Tuhan kan, anna rabbukumul a'la, KW kan. Allah tuh begini, kalau ada orang terlampau tinggi, ngaku paling tinggi, itu cara diwafatkan, dibinasakannya dengan cara yang membuat kita jadi tertawa, dikecilkan, direndahkan. Contoh, Namrud, cuma sama semut aja. Namrud kan ngaku Tuhan. Ngaji Qurannya yang banyak dong, ngaji supaya nyambung kita, ya. Jadi Al-Baqarah ayat 258 kan ngaku Tuhan dia. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi Rabbi, kamu pernah dengar enggak, pernah baca enggak? Kata Allah, punya pengetahuan enggak tentang seorang raja yang mendebat Nabi Ibrahim dan ngaku Tuhan? Namrud. Ya, kan binasanya cuma sama nyamuk, masuk aja selesai. Tuhan matinya sama nyamuk katanya. Ya. Firaun tenggelam sehingga kita bisa jadi candaan. Tuhan tenggelam. Gitu aja gitu. Jadi biasanya orang-orang yang mengaku tinggi dan biasanya melakukan pertentangan yang zalim, itu Allah cuma kirimkan yang kecil-kecil untuk menghabisi. Kasih penyakit. Coba lihat
yang hebat, sosok hebat, melarang azan, membinasakan syariat-syariat Islam, syiar dan sebagainya. Itu binasanya cuma sama penyakit aja katanya, cuma sama kuman kecil meninggal. Tuhan matinya sama kuman katanya. Seperti itu tuh, selalu demikian fitrahnya. Makanya hati-hati ya, hati-hati deh. Balik, ini sudah tenggelam, sudah selesai. Musa membawa alaihi salam semua kaumnya tuh, sudah melewati Laut Merah itu kan, sudah dibawa, sudah keluar dari situ. Allah akan tempatkan, balikin lagi ke sini, ya, karena di sini nanti tempat-tempat ini yang bisa membuat mereka itu hidup lebih tenang, lebih biasa, lebih nyaman. Karena memang apa, syariat-syariat yang dibawa dari sebelumnya dengan nilai-nilai keislaman, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari Nuh alaihissalam, dari keturunannya, memang sudah dijalankan di sini dan tenang keadaannya. Jadi syariat Islam itu kalau diterapkan dalam konteks kehidupan, itu memberikan kedamaian untuk siapapun. Makanya sholatnya aja sudah salam, sudah damai. Kita kalau sholat ditutup dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah salam dari dulu sudah ada. Dulu semua nabi sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah Taha itu ayat 20. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Ismail yang lahir di Kanan di Palestina itu sholat. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ya, sholat. Nabi Zakaria sholat. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Isa Yesus Mesias sholat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Wa ausani bis shalah. Sholat. Dan risalah sholat itu melahirkan kedamaian, ketentraman. Karena itu setelah keluar dari situ dibimbing, diperintahkan oleh Allah pada Nabi Musa, bawa nih ke negeri ini, negeri suci, Baitul Muqaddas, Ardul Muqaddasah, bawa ke sini, karena di sini itu yang bisa diterima. Ya, jadi bukan satu tanah yang dijanjikan untuk mereka sebagai privilege, bukan. Datang ke situ karena ini ada karakter-karakter yang unik nih di kaummu ini, yang kalau nanti di berbagai tempat hidup, karakter ini bisa merusak, yang dengan merusak ini bisa tertolak dimanapun itu. Ya, itu dibuktikan oleh sejarah. Di sini itu dari dulu sudah tahu keturunannya ada di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam ke bawah kan, ya. Dan ingat, jangan diklaim untuk kaum itu saja, karena ke atasnya itu Kanaan, ke atas keturunan Nabi Nuh. Jelas di sini? Oke.